Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, pembina dan teman-teman semuanya atas kehadirannya. Selanjutnya saya akan membacakan rundown pada pagi hari ini, yaitu diawali dengan pembukaan dan dilanjutkan oleh sambutan kepala sekolah. Selanjutnya ada presentasi visi misi oleh masing-masing kandidat. Dilanjutkan forum debat kandidat dengan panelis. Selanjutnya ada forum tanya jawab kandidat dengan audiens. Diakhiri dengan penutup. Sebelum acara pemilihan ketua OSIS ini dimulai, ada baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan diucapkannya basmalah, acara pemilihan ketua OSIS SMK Diponegoro 1 resmi dibuka. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala SMK Diponegoro 1 untuk Ibu Imas Hujaimah MPD, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan pemilu raya untuk pemilihan ketua OSIS periode 2020-2021. Untuk pertama kalinya SMK Diponegoro dalam sejarah menyelenggarakan pemilihan ketua OSIS secara daring. Jadi ini adalah momen yang beda. Semoga dengan momen yang beda ini nanti kepengurusan OSIS yang baru akan memberikan sesuatu yang beda, yang bisa membawa SMK Diponegoro 1 menjadi lebih hebat dan lebih maju. Tujuan dari pemilihan ketua OSIS ini adalah untuk menumbuhkan sikap demokrasi dan kejujuran. Jadi kalian di sini dituntut untuk belajar bagaimana cara berdemokrasi yang baik dan bagaimana juga kalian menjaga kejujuran kalian di dalam pemilihan ketua OSIS nanti. Setelah melalui beberapa tahapan seleksi calon ketua OSIS, dimulai dari seleksi akademik, seleksi fisik, kesehatan, lalu minat dan bakat, lalu juga diakhiri dengan seleksi wawancara. Kemarin muncullah kandidat 4 orang calon ketua OSIS awalnya. Tapi terakhir kemarin pada saat ada seleksi lagi, ternyata yang hadir 3 calon ketua OSIS, diadakan wawancara ulang, lalu kemarin terseleksi muncul 2 calon ketua OSIS, dan dua-duanya dari kelas 10. Nah, di sini dalam pemilihan ketua OSIS, Ibu berharap nanti kalian semua perhatikan, cermati teman-teman calon ketua OSIS ini pada saat penyampaian visi dan misi calon ketua OSIS yang akan datang. Silahkan kalian lakukan pemilihan secara demokratis. Perhatikan visi misi ketua OSIS yang dapat melaksanakan program kerja yang nyata untuk kemajuan SMK Diponegoro 1. Harapan Ibu nanti kepada ketua OSIS yang terpilih
Wujudkan visi misi kalian atau visi misi dari kepengurusan OSIS yang baru. Bawalah sekolah ke arah yang lebih baik. Bantulah untuk mengembangkan program-program sekolah menjadi sekolah yang hebat dan sekolah yang bermartabat. Nanti kalian bisa melakukan pemilihan ketua OSIS melalui Google Form yang akan di-share linknya oleh panitia. Tak lupa juga Ibu mengajak Bapak Ibu guru karyawan, peserta didik seluruhnya yang ada di SMK di Penogoro 1 untuk memberikan hak suara dengan sebaik-baiknya. Demikian sambutan dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya oleh Bu Imas Hujaimah MPD. Acara selanjutnya, kita mau masuk ke presentasi visi misi nih. Yuk langsung aja kita lihat presentasi dari masing-masing kandidat. Oleh Gilbert Nathan, kandidat nomor 1, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilbert Nathan Gea dari kelas 10 Multimedia 2. Di sini saya ingin mempresentasikan visi dan misi saya jika saya terpilih menjadi ketua OSIS. Visi saya yaitu meningkatkan keberanian tampil beda, jujur, berakhlak mulia, adil dan disiplin, mendukung dan meningkatkan kreativitas warga sekolah, mendukung OSIS sebagai tempat untuk menampung kreativitas, inspirasi dan aspirasi. Ya, di sini saya meletakkan meningkatkan keberanian tampil beda. Karena menurut saya ini sangat penting buat kita semua untuk mencondongkan sekolah kita berbeda dari sekolah yang lain. Di sini saya letakkan jujur, berakhlak mulia, adil dan disiplin. Menurut saya itu juga wajib buat kita seluruh warga Indonesia. Di sini saya akan mendukung dan meningkatkan kreativitas warga sekolah, menjadikan OSIS sebagai tempat untuk menampung kreativitas dan inspirasi dan aspirasi. Saya akan memaksimal mungkin untuk menampung kreativitas dan inspirasi dan aspirasi kalian semua. Saya juga memiliki misi, yaitu menjadikan warga sekolah yang kreatif, pintar, disiplin, dan takwa kepada Tuhan. Di sini saya meletakkan takwa kepada Tuhan yang utama. Kenapa? Karena buat apa kita pintar dan disiplin, kreatif, sukses, tetapi kita tak takwa kepada Tuhan kita sendiri. Yang kedua, mengadakan kegiatan-kegiatan di bidang sosial dan keagamaan. Saya mengadakan kegiatan di bidang sosial dan keagamaan supaya kita bisa belajar bersama bagaimana cara bersosialisasi dengan baik di masa depan yang akan datang. Menyiapkan wadah untuk menuangkan kreativitas warga sekolah. Saya akan menyiapkan wadah untuk kalian semua menuangkan kreativitas kalian. Dan di sini tidak terkubu hanya untuk kreativitas tangan dan yang lainnya. Di sini akan termasuk dengan digital, contohnya seperti game atau apapun itu yang menyangkut kreativitas. Dan di sini misi saya menjalin hubungan yang baik dan harmonis antar seluruh anggota sekolah. Kita sebagai manusia harus tetap menjaga hubungan dengan sesama, maupun di sekolah ataupun di luar sekolah. Sekian visi dan misi saya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky dan Kartika, saya dari kelas 10 Multimedia 1. Di sini saya akan menjelaskan visi misi saya. Visi saya yaitu bantu menciptakan generasi muda yang mandiri, inovasi,
tawakal, kreativitas, produktivitas untuk meningkatkan negara dan pandai dalam berorganisasi. Misi saya yaitu mengembangkan kesadaran sosial, tanggung jawab, dan saling menghormati di antara penghuni sekolah. Atur rencana kegiatan untuk mengembangkan keterampilan dan kemandirian. Atur seminar tentang kreativitas dan kewirausahaan. Mendukung berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan sekolah aktif. Lanjutkan dan mengembangkan program kegiatan yang dikembangkan oleh OSIS-OSIS sebelumnya. Dan yang terakhir, mengadakan acara-acara keagamaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah kita dengar visi misi dari kedua kandidat. Silakan berikan aplaus kepada mereka berdua. Acara selanjutnya, tanya jawab kandidat dengan panelis. Kepada Mem Trias dan Bu Linda, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih buat MC. Ya, tadi sedikit pemaparan dari kedua kandidat ya, kandidat yang pertama dengan kandidat yang kedua. Baiklah, untuk bagian sesi ini kita akan ada sebuah forum debat ya antar panelis kami dengan kalian dan juga nanti ada debat antar kalian juga. Oke. Sebelumnya saya akan membacakan dulu ya tata tertib yang ada. Jadi nanti untuk di sini kami membagi forum menjadi dua bagian. Ya, yang pertama yaitu kalian diminta untuk mengambil amplop tertutup. Ini amplopnya, ya. Kalian berdua diminta untuk mengambil amplop tertutup. Salah satunya nanti yang pertama, ya mungkin kandidat yang pertama, kemudian memilih amplop, ya warna apa. Lalu kemudian nanti Mem Tias yang akan membacakan pertanyaan yang ada di dalam amplop tersebut. Nah, kandidat yang mengambil amplop dengan warna yang sudah dipilih itu berhak untuk menjawab, ya. Kami kasih waktu itu sekitar 90 detik atau 1,5 menit. Ya, kebetulan di sini kita akan menggunakan stopwatch, ya. Jadi nanti dari sini kami akan memberikan instruksi sudah waktunya sudah pas atau belum. Ya. Begitu juga nanti untuk yang kandidat kedua, ya. Di sini ada 6 pertanyaan, 7. Ya, tapi kalian di sini memilih masing-masing itu adalah 2 pertanyaan saja. Jadi masing-masing kandidat mendapatkan 2 pertanyaan yang akan dijawab. Kemudian nanti untuk bagian yang kedua adalah kami persilakan kepada kandidat untuk saling memberikan pertanyaan. Ya, jika misalnya kandidat pertama memberikan pertanyaan kepada kandidat kedua, maka kandidat kedua ini berhak untuk menjawab. Waktu yang kami berikan itu untuk TikTok ini adalah sekitar 5 menit. Ya, bisa dipahami. Jadi nanti setelah 5 menit, kemudian nanti kandidat yang kedua seperti itu mengajukan pertanyaan kepada kandidat yang pertama. Ya. Nah, setelah itu nanti mungkin selanjutnya MC akan membawa kalian kita menuju ke forum tanya jawab dengan audiens. Bisa dipahami ya? Oke. Kita mulai yang pertama, yaitu silakan kandidat yang pertama Gilbert untuk memilih amplop yang ada di tangan Memsia warna apa? Silakan dipilih Gilbert warna apa? Ada warna kuning, hijau, orange, pink. Saya pilih warna pink. Warna pink. Oke, warna pink ya. Silakan nanti ya dibaca. Oke, sebelum saya membacakan pertanyaan yang akan saya berikan, saya mengingatkan kembali bahwa Anda memiliki kesempatan untuk menjawab 90 detik atau 1,5 menit.
Kemudian jadi tolong menyimak dengan baik pertanyaan yang akan saya berikan. Saya buka ya sekarang langsung. Oke, pertanyaannya, temanya adalah kerukunan. Kerukunan adalah proses sosial yang dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tentram. Karena itu, sekolah baik peserta didik, OSIS, dan pendidik harus rukun bersama-sama mencapai tujuan. Pertanyaannya, langkah apa yang Anda lakukan sebagai ketua OSIS untuk meningkatkan dalam menciptakan kerukunan tersebut? Bisa dipahami? Silakan menjawab 1,5 Boleh menit. di Bu, soalnya kurang jelas. Dari sekarang. Bu, boleh diulang lagi? Suaranya kurang jelas. Dari tadi saya kurang jelas mendengar. Oke, saya bacakan sekali lagi. Kerukunan adalah proses sosial yang dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tentram. Karena itu, sekolah baik peserta didik, OSIS, dan pendidik harus rukun bersama-sama mencapai tujuan. Pertanyaannya, langkah apa yang Anda lakukan sebagai ketua OSIS untuk meningkatkan dalam menciptakan kerukunan tersebut? Silakan dijawab. Oke, untuk langkah yang saya perbuat itu, terutama itu saya akan berusaha untuk menjalin hubungan yang baik di setiap kelas, di setiap orang per orang, setiap warga sekolah. Terutama untuk OSIS, saya akan berusaha supaya keanggotaan OSIS bisa menjalin hubungan yang rukun. Dan saya percaya ketika OSIS atau kami sudah memulai, ya, yang lain bisa mengikuti dan mengikuti alur. Menurut saya itu cara saya sih, Bu. Masih ada waktu, silakan. Udah Bu, sekian saja. Waktu masih ada sekitar 20 menit lagi, 20 detik lagi. Cukup? Oke, ya. Silakan untuk yang kandidat kedua memilih amplop yang mana, warna apa, silakan. Saya memilih amplop warna hitam. Warna apa, sayang? Hitam. Oke. Sebagai seorang pemimpin atau nanti Anda terpilih menjadi ketua OSIS, akan dihadapkan pada berbagai macam masalah yang menimbulkan tekanan. Bagaimana cara Anda mengatasi tekanan tersebut? Maaf, boleh diulang nggak, Bu? Oke, sekali lagi. Sebagai seorang pemimpin atau Anda terpilih menjadi seorang ketua OSIS, akan dihadapkan pada berbagai macam masalah yang menimbulkan tekanan. Bagaimana cara Anda mengatasi tekanan tersebut? Silakan dijawab. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Jadi, kalau menurut saya, kalau misalnya sudah ada tekanan yang sudah menekan kepada saya
Saya akan menenangkan diri dulu seperti menenangkan diri dari yang lain. Baru kalau memang tetap tekanannya terlalu menekan menurut saya akan meminta izin untuk tidak mengikuti sebagian dari acara OSIS. Ya. Waktu masih banyak ya. Masih ingin menjawab. Masih ada waktu. Silakan. Saya pikir sudah. Silakan Rizky. Boleh ditambahkan karena waktu masih ada sekitar 20 detik lagi. Kemungkinan saya akan bersikap profesional walaupun saya dalam tekanan. Oke, baik. Sudah ada. Sekarang kembali lagi kepada kandidat yang pertama. Silakan kembali dipilih amplopnya warna apa? Saya pilih warna orange, Bu. Oke. Bisa. Temanya adalah kedisiplinan. Oke, saya akan bacakan. Setiap sekolah memiliki peraturan tata tertib yang harus ditaati. Sekolah SMK Diponegoro ingin semua peserta didik selalu bersikap disiplin yang tinggi. Tapi pada kenyataannya masih banyak yang melanggar peraturan tata tertib tersebut. Sebagai contoh, keterlambatan dan cara berpakaian. Pertanyaannya, jika Anda sebagai ketua OSIS, tindakan nyata apa yang akan kalian lakukan dengan adanya pelanggaran tersebut? Butuh diulang pertanyaannya? Bu, boleh diulang lagi? Boleh. Temanya adalah kedisiplinan. Setiap sekolah memiliki peraturan tata tertib yang harus ditaati. Sekolah SMK Diponegoro ingin semua peserta didik selalu bersikap disiplin yang tinggi. Tapi pada kenyataannya masih banyak yang melanggar peraturan tata tertib tersebut. Sebagai contoh, keterlambatan dan berpakaian. Pertanyaannya, jika Anda sebagai ketua OSIS, tindakan nyata apa yang akan dilakukan dengan adanya pelanggaran tersebut? Silakan menjawab 90 detik. Mohon maaf, Bu, suaranya kurang jelas. Saya tidak dengar dari tadi. Saya akan ulang sekali lagi, bisa dengar suara saya? Sekarang bisa dengar suara saya? Kurang jelas, Bu. Oke. Soal berikutnya kedisiplinan. Bisa dengar saya? Coba apakah kalian bisa membaca ini? Membalik ya? Membalik ya? Balik ya? Membalik ya? Enggak, Bu. Oke. Sekarang bisa dengar saya? Bu, kertasnya boleh ditunjukkan saja. Oke, Bu. Boleh didekatkan lagi. Itu kepotong, Bu. Oke, saya baca lagi. Saya lebih dekat. Setiap sekolah memiliki harus ditaati. Sekolah SMK Diponegoro harus bersikap disiplin tinggi. Kenyatakan masih banyak yang melanggar peraturan tata tertib tersebut. Sebagai contoh,
Anda sebagai ketua OSIS, tindakan nyata apa yang akan dilakukan dengan adanya pelanggaran tersebut? Oke, Bu. Oke, sudah, baiklah. Itu saya akan berusaha, Bu, mungkin dengan cara menegur dan memberlakukan razia dadakan untuk anak-anak OSIS. Jadi anak-anak OSIS mungkin keliling dan ngelihat yang pakaiannya kurang rapih atau tidak memakai atribut, akan dicatat namanya atau langsung dibawa ke guru yang berhak memproses, atau mungkin setiap pagi ada anak OSIS yang ngecek. Yang penting itu secara dadakan dan tidak diketahui oleh siapapun kecuali guru dan anak OSIS tersendiri. Oke, Itu terima rencana. kasih. Ada lagi jawabannya masih ada waktu. Silakan yang ingin menambahkan kembali. Masih ada 50 detik lagi, masih banyak waktu, silakan ditambahkan. Udah, Bu, sekian. Ya, cukup. Oke, untuk berikutnya. Silakan dipilih. Oke, saya memilih warna kuning, Bu. Bisa mendengar suara saya? Rizky, bisa mendengar suara saya? Suara Ibu kecil, Bu. Temanya adalah kebersihan. Bisa dibaca? Oke, Bu. Iya, silakan menjawab 90 detik dari sekarang. Oke, untuk mewujudkan sekolah yang bersih, saya akan melakukan kerja gotong royong mungkin setiap Jumat bersih supaya sekolah kita juga bersih, supaya kita nyaman bersekolah, berbelajarannya. Saya tidak hanya mengundang untuk anak OSIS yang membersihkannya, mungkin untuk sisa siswi juga saya akan mengajak mereka untuk membersihkan lingkungan sekolah supaya mereka juga nyaman dalam pembelajaran dan kita juga nyaman melihat sekolah kita yang bersih. Ya, sekian dari saya, Bu. Baik, terima kasih. Setelah kita ikuti dua kandidat ini menjawab pertanyaan, untuk yang kedua ini, bagian kedua ini adalah nanti kami akan meminta kepada para kandidat ini untuk memberikan pertanyaan dari kandidat yang pertama ke kandidat yang kedua. Dan nanti kandidat yang kedua harus bisa menjawab pertanyaan tersebut dalam waktu 5 menit. Maksudnya dalam waktu 5 menit mereka akan melakukan perdebatan, dan di sini perlu dipahami ketika kita melakukan perdebatan, saya mohon untuk menggunakan bahasa yang baik dan sopan, jadi mengikuti alur sistem perdebatan. Tapi sebelumnya saya berikan waktu istirahat sekitar 2 menit agar peserta kandidat ini mempersiapkan pertanyaannya untuk masing-masing kandidat yang lain. Terima kasih.
Nah, pertanyaan pertama sudah selesai. Selanjutnya kita akan break dulu 10 menit. Setelah itu lanjut ke pertanyaan kedua.
Oke, terima kasih. Bagaimana kandidat sudah siap untuk baik, bagaimana kandidat sudah siap kita untuk memasuki bagian yang kedua, yaitu debat antar kalian ya. Oke, baiklah para audiens sekalian, di sini kedua kandidat akan melakukan TikTok pertanyaan kepada lawan kandidat yang lain untuk dijawab. Dan masing-masing kandidat diberi waktu selama 5 menit. Mohon menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Oke, untuk yang pertama, silakan kandidat nomor 1, Gilbert, untuk melemparkan pertanyaan kepada kandidat nomor 2. Oke, pertanyaan saya adalah, jika OSIS dalam keadaan yang paling buruk, apa upaya Anda untuk membalikan keadaan tersebut? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Gilbert Nathan. Kalau memang sudah terlalu tidak kondusif atau tidak bisa melanjutkan lagi, saya akan membuat rapat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, karena di mana kalau kita terdapat masalah yang terlalu berat di organisasi tersebut, takutnya permasalahan itu merembet kepada visi misi yang sudah kita ajukan ke semua siswa dan siswi dan penghuni sekolah. Dan kalau memang sudah tidak bisa kondusif atau tidak bisa dilanjutkan, lebih baik kita tidak melanjutkannya daripada kita harus melanjutkannya terus kita malah menghancurkan visi misi yang sudah kita lakukan dan program-program sebelumnya. Sekian dari saya. Oke, berarti tujuan Anda adalah jika OSIS sudah tidak kondusif atau dalam keadaan yang paling parah, Anda akan menunda atau memberhentikan untuk sementara ya. Jika sebuah acara atau meeting itu sudah deadline dan malah terjadi kondisi yang tidak kondusif, tanggapan Anda bagaimana? Tanggapan saya lebih baik untuk kita maju terus, kita kerjakan deadline itu daripada kita gagal memberikan deadline tersebut, malah acara yang sudah kita rencanakan malah gagal. Tetapi bukannya ketika kita mengerjakannya dengan keadaan yang kurang kondusif, malah hasilnya tidak memuaskan dan bisa saja gagal. Jadi bagaimana tanggapan Anda jika terjadi keadaan seperti itu? Oke, kemungkinan saya akan memberhentikan deadline itu daripada kita harus melanjutkannya dan gagal seperti yang Nathan sebutkan, daripada
kejadian tersebut terjadi, lebih baik dibatalkan. Tapi tadi Anda mengatakan akan terus melanjutkannya, walaupun keadaan kurang kondusif. Jadi yang untuk lebih benarnya pernyataan yang pertama atau pernyataan kedua. Sekian. Kalau memang bisa dilanjutkan walaupun tidak bisa kondusif, saya akan melanjutkannya. Tapi kalau memang tidak bisa kondusif, saya akan memberhentikannya daripada acara tersebut harus dibatalkan. Oke, berarti maksud Anda sesuai kondisi ya? Sesuai kondisi saat itu apakah masih bisa ditenangkan atau tidak? Oke, cukup sih menurut saya. Baik, bagaimana Dian masih bisa memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dari Gilbert atau masih ada yang harus dibicarakan? Saya pikir sudah, Bu. Oke, baiklah. Terima kasih. Baik, sekarang giliran daripada kandidat kedua untuk memberikan pertanyaan kepada kandidat nomor 1. Silakan. Oke. Pertanyaan saya, apa yang akan kamu lakukan untuk membuat organisasi OSIS tersebut maju di sekolah kita? Oke, hal yang akan lakukan sebenarnya sudah tercantum di visi dan misi saya. Di sini saya menulis di visi akan meningkatkan keberanian tampil beda, jujur, berakhlak mulia, adil dan disiplin, mendukung dan meningkatkan kreativitas warga sekolah, menjadikan OSIS sebagai tempat untuk menampung kreativitas, inspirasi, dan aspirasi. Berhubungan Anda menanyakan tentang OSIS, bagaimana cara untuk memajukan OSIS di bidang di sekolah ini, ya saya akan menjadikan OSIS itu tempat untuk menampung kreativitas dan inspirasi aspirasi. Jadi murid-murid bebas untuk menuangkan kreativitas mereka dan memberikan inspirasi dan aspirasi buat kita semua. Menurut saya sekian. Oke, tadi Anda bilang katanya harus tampil berbeda. Tapi gimana jika kita ingin tampil berbeda tapi kita takut untuk menyampaikannya di depan publik? Ya justru itu, makanya saya mencantumkannya ada kata keberaniannya. Supaya kita bisa berani dan anak-anak bisa dilatih untuk berani tampil beda itu. Mereka akan dilatih cara mereka menemukan apa yang beda di diri mereka. Dan mereka akan dilatih untuk berani menyampaikannya di depan umum. Sehingga mereka bisa menambah nilai mereka ketika sudah besar nanti. Karena saya yakin Tuhan menciptakan kita itu masing-masing beda talenta, beda cara berbicara, beda semuanya. Dan ya menurut saya perbedaan itu baik. Dan jika kita bisa berdiri di bidang kita masing-masing, itu menurut saya sangat baik sih. Sekian. Oke, terima kasih Gilbert Nathan. Ya, oke. Karena sini waktunya masih cukup banyak sebenarnya ya Dian ya. Dalam forum debat ini sebenarnya kita atau audiens ingin melihat bagaimana kalian bisa memecahkan masalah. Jadi ini kan untuk mencari ketua OSIS paling tidak ya kan
Kami di sini ingin mengetahui sejauh mana kalian bisa memahami, karena nanti untuk menjadi seorang ketua itu tidak mudah, tapi dia harus punya cara berpikir yang cepat dan tepat. Oke, mungkin di sini para audiens sudah bisa melihat ya secara jelas, karena waktu juga sudah sesuai dengan jadwal. Baik, untuk kali ini debat forum saya sudahi. Nanti akan dilanjutkan oleh IMSI. Saya Bu Marlinda dengan Mem Tias mengucapkan terima kasih. Acara saya serahkan kembali kepada pihak MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mem Trias dan Bu Linda. Sekarang masuk ke acara selanjutnya. Masing-masing kandidat boleh diberikan pertanyaan. Maksimal waktunya 5 menit. Untuk kandidat pertama, ada yang ingin bertanya? Maksimal 3 pertanyaan. Audiens, ada yang ingin bertanya? Jika ada yang ingin bertanya, bisa melalui kolom chat. Apa ada yang ingin bertanya? Ada yang mau nanya gak? Kandidat nomor 1. No question for now. Baik, ini ada pertanyaan dari Rasyanda Arsya. Silakan untuk Gilbert Tatan untuk menjawab. Apa yang Anda lakukan apabila para siswa tidak mau mengikuti program yang Anda buat? Oke, buat pertanyaannya saya akan menjawab. Yang akan saya lakukan, ya saya akan melaporkannya kepada guru, karena bagaimanapun program yang saya buat tentunya sudah disetujui oleh guru-guru. Jika nanti saya ingin membuat sebuah program, saya akan ajukan kepada guru-guru, dan jika disetujui baru saya akan pamerkan programnya. Jika ada anak-anak yang tidak ingin mengikuti dan tidak ingin menuruti sesuai dengan peraturan yang ada, ya akan kami laporkan kepada guru, biar guru yang mengurusnya. Sekian, terima kasih. Baik, beri aplaus untuk jawaban yang Gilbert Tatan berikan.
Masih ada 2 pertanyaan lagi. Masih ada yang mau bertanya? Baik, dari Robiatul Adawi, kalau ada siswa atau siswi yang bermasalah sama OSIS, kalian bakal bertindak seperti apa? Oke, jawabannya kami sebagai OSIS akan bertindak sebisa mungkin bijak ya. Sebisa mungkin kami tidak akan main kekerasan, kami tidak akan berkata kasar, tetapi jika sudah kelewatan ya mungkin kami akan melaporkannya kembali kepada guru supaya guru yang bisa mengendalikan anak tersebut. Karena bagaimanapun menurut kami kalau kami main kekerasan itu nggak adil sih. Oke, kalau jawaban dari saya akan menegurnya seperti yang dibilang oleh Nathan tersebut. Kalau memang mereka tidak bisa kondusif kita perlakukan secara baik-baik, kita juga akan bertindak yang lebih tegas. Kita akan lapor ke guru yang berkewajiban untuk memberi hukuman atau memberi sanksi kepada murid-murid tersebut. Baik, ada pertanyaan dari Alfia Kansa untuk kedua calon. Bagaimana pendapat kalian kalau acara kalian sudah dibuat tetapi tidak didukung oleh sekolah? Bagaimana pendapat kalian kalau acara kalian sudah dibuat tetapi tidak didukung oleh sekolah? Oke, saya akan menjawab. Kalau contohnya acara yang kami serahkan dan sekolah tidak mendukung, langkah pertama yang akan kami perbuat adalah menanyakan kenapa dan ada salah apa di proposal kami dalam acara ini. Kami akan meminta revisi dan kami akan melakukan revisi tersebut. Jika diminta revisi lagi, kami akan memberikan revisi lagi sampai sekolah benar-benar mengizinkan dan menyetujui acara yang akan kami buat. Oke, kalau dari saya, acara tersebut kalau memang tidak bisa untuk dipersetujukan oleh sekolah karena ada permasalahan dari proposal atau dari semacamnya, kita akan mencoba membuat ulang acara tersebut tetapi di lain hari atau dengan acara yang berbeda dari yang kita proposalkan. Karena mungkin yang kita proposalkan ada yang tidak disetujukan oleh sekolah karena melanggar peraturan atau apapun itu. Mungkin kita akan membuat acara yang berbeda yang bisa
dipersetujukan oleh sekolah. Nah, pertanyaan selanjutnya. Nanti unit produksi akan menjual produk dari siswa SMK. Nah, strategi apa yang akan Gilbert dan Rizky berikan untuk membantu pihak sekolah? Nanti unit produksi akan menjual produk dari siswi SMK. Nah, strategi apa yang akan Gilbert dan Rizky berikan untuk membantu pihak sekolah? Boleh diulang pertanyaan, nggak kedengeran? Nanti unit produksi akan menjual produk dari siswa SMK. Nah, strategi apa yang akan Gilbert dan Rizky berikan untuk membantu pihak sekolah? Pelan-pelan. Nanti unit produksi akan menjual produk dari siswa SMK. Nah, strategi apa yang akan diberikan Gilbert dan Rizky untuk membantu pihak sekolah? Paham nggak? Kalau dari saya, strategi dari saya akan memasarkannya dulu di secara pertemuan dengan murid-murid, atau kita tanyakan satu-satu supaya mereka bisa tahu apa aja sih keunggulannya, apa aja sih kegunaannya dari yang mau diperjualkan itu. Terus kalau memang tidak bisa ditanya satu-satu, mungkin akan saya publikasi di sosial media supaya barang-barang yang dari SMK juga bisa terjual secara baik. Oke, untuk jawaban dari saya, menurut saya terutama itu akan memasarkannya di lingkungan sekolah terlebih dahulu. Ketika lingkungan sekolah sudah memakai dan menggunakan barang sendiri, baru kami akan memasarkannya keluar. Dengan banyak testimoni dari sekolah, dari pemiliknya, ya jadi banyak orang yang berpikir kayaknya barang ini terpercaya dan berkualitas, dan saya layak untuk membelinya. Menurut saya seperti itu. Baik, ada pertanyaan dari Adelio. Bukti apa yang bisa ditunjukkan kepada setiap calon ketua OSIS jikalau mereka bisa mendapati visi misi mereka sebagai ketua OSIS? Bukti apa yang bisa ditunjukkan kepada setiap calon ketua OSIS jikalau mereka bisa menepati visi misi mereka sebagai ketua OSIS? Ini buat baca ini. Pertanyaan dari Adelio, saudara berharap bukti apa yang kalian bisa tunjukkan kepada setiap calon ketua OSIS jikalau mereka bisa menepati visi-misi mereka sebagai ketua OSIS. Oke. Kalau dari saya,
Yang terutama itu menurut saya kita harus saling mengenal satu sama lain dulu. Ketika kita sudah saling mengenal, kita bisa unity, kita bisa bersatu bersama, kita satukan hati untuk menjalankan setiap visi dan misi yang sudah disiapkan. Dengan kita sehati dan memiliki tekad yang sama, menurut saya semua itu bisa dilakukan. Sekian. Kalau dari saya, sama seperti yang disampaikan oleh Nathan, kita harus kenalan dengan yang lain juga, karena di mana kita visi misi yang kita sampaikan itu harus bisa juga sama berpendapat dengan yang lain, karena kalau memang yang lain tidak bisa mengikuti visi misi kita, takutnya visi misi kita yang kita akan jalankan malah akan tidak terjadi. Sekian dari saya. Ada pertanyaan dari Anissa Khalifah. Bagaimana cara kalian menyadarkan teman yang tidak membuang sampah pada tempatnya? Oke, kalau untuk masalah kebersihan, sampah, dan menyadarkan orang, menurut saya akan memperbanyak poster-poster. Itu langkah utama. Langkah kecil, dengan banyaknya poster, akan sering dilihat dan terbaca. Dan saya akan menekankan untuk kita selalu membuang sampah pada tempatnya. Dan mungkin nanti saya akan ada program untuk membuat tempat sampah, tetapi dengan sekreatif mungkin. Jadi semakin banyak tempat sampah, orang semakin tidak malas untuk membuang sampah. Karena mungkin selama ini kan, tempat sampahnya jauh, saya biarin aja di situ. Tapi ini saya akan berusaha untuk meletakkan tempat sampah dimanapun tempatnya, yang mudah dijangkau oleh warga sekolah. Dan saya harap itu nanti bisa jadi hasil karya kalian sendiri, dengan kreativitas kalian sendiri. Dan ya, kami akan menekankan ajaran untuk sadar gitu loh, bagaimana caranya menjaga lingkungan. Mungkin kami dengan cara membuat video keadaan alam zaman sekarang gimana. Sekian. Oke, kalau dari saya akan memberi peringatan jika memang masih banyak yang membuang sampah sembarangan, karena itu juga bisa merusak lingkungan kita. Saya mungkin akan menegur jika mereka memang tidak bisa untuk diberitahu jika memang mereka tidak bisa membuang sampah pada tempatnya. Saya juga akan memperbanyak tempat-tempat sampah, mungkin di depan kelas atau di kelasnya, karena kalau cuman sedikit tempat sampah yang kita adakan di lingkungan sekolah, takutnya banyak siswa-siswi yang malas untuk jalan ke tempat sampah tersebut. Dan sekian dari saya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Menurut masing-masing kandidat, mana yang ingin kamu pilih? Mempertahankan keutuhan anggota atau mengeluarkan anggota yang membuat buruk OSIS?
Oke, sebenarnya saya itu ada rencana jika ada yang bermasalah di OSIS itu, kita itu akan saling topang. Dan jika memang dia tidak bisa, saya akan dengan bahasanya mengistirahatkan untuk tidak menugaskan dia sementara di OSIS. Ketika dia sudah tidak membuat OSIS susah atau mungkin masalahnya sudah selesai, karena setiap orang itu saya yakin ada masalahnya, makanya dia berbuat sifat seperti itu. Jadi ya kami akan istirahatkan, dan jika masalahnya sudah selesai akan kami tugaskan kembali untuk menjadi OSIS. Itu rencana saya. Sekian. Saya akan memilih jawaban yang kedua karena kenapa? Keanggotaan OSIS juga bagian dari OSIS. Kalau dari mereka tidak ada aspirasi atau omongan ke ketua OSIS itu, takutnya OSIS yang udah kita jalankan malah hancur di tengah jalan, dan lebih baik kita saling sharing daripada kita harus diam-diam, dan memang keanggotaan itu sudah bagian dari suatu organisasi. Sekian dari saya. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Baik, ada pertanyaan dari Umar Hakim. Jika sewaktu-waktu ada event acara dadakan, apa yang kalian usahakan untuk membuat event itu berjalan secara lancar? Oke. Jawaban dari saya akan mengusahakan supaya event dadakan itu bisa berjalan dengan lancar dengan cara mengkoordinasi dengan OSIS-OSIS yang lain supaya kita satu langkah, satu hati untuk mengerjakan pekerjaan ini. Karena yang namanya deadline dadakan, kita tidak bisa santai karena waktunya mepet. Semuanya akan kami usahakan dikerjakan dengan cepat dan tepat. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan event itu dengan baik. Sekian. Kalau jawaban dari saya, event dadakan itu saya akan jalankan, dan kita OSIS-OSIS akan bersikap profesional karena di acara tersebut kita memang masih kurang, dalam artian kita masih kurang siap untuk melaksanakan acara dadakan tersebut. Kita akan terus berkomunikasi kepada OSIS-OSIS yang lain, anggota-anggota yang lain, untuk bisa menjalankan aktivitas dadakan itu, karena mungkin emang aktivitas dadakan tersebut itu penting buat kita sebagai siswa-siswi. Sekian dari saya. Baik, seberapa pentingkah jabatan ini untukmu jika jadi ketua OSIS? Oke,
Jawaban dari saya, seberapa penting? Menurut saya itu sebagai ketua supaya satu jalan aja sih, satu langkah. Tetapi untuk penting atau tidaknya ya semua ini akan kita bicarakan sama-sama. Contohnya kalau ada sebuah event, yang berkoordinasi di event itu bukan sepenuhnya saya, tetapi saya akan mengambil ide-ide dari anggota dan mungkin dari murid-murid yang ingin memberikan ide. Dan saya akan merangkum dengan tim dan ya kami akan mungkin memasukkan beberapa ide yang menurut kami baik. Kalau soal penting atau tidak, sebenarnya ketua itu hanya untuk menjaga koordinasinya tetap satu sih. Coba bayangkan kalau kepresidenan di Indonesia ada dua, pasti ada dua kubu kan. Nah, itu dia yang makanya ada yang namanya ketua. Dan ketua itu cuma satu. Sekian. Kalau menurut saya penting tidak pentingnya saya jadi ketua atau tidak, itu tidak dipermasalahkan oleh saya karena kenapa? Ketua itu satu jalan di kehidupan kita supaya kita juga belajar memimpin dalam kehidupan kita. Di suatu organisasi pasti ada ketua karena kenapa? Karena ketua itu supaya menjadi panutan untuk anggota-anggota lain supaya kita bisa maju oleh leader tersebut. Karena kalau tidak ada ketua, takutnya di organisasi tersebut akan berantakan karena tidak ada yang kedepankan leadernya tersebut. Sekian dari saya. Baik, masih ada yang ingin bertanya lagi? Katanya Alifia udah ngirim. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup sesi tanya jawabnya. Nah, untuk kalian berdua, kasih alasan kenapa milih kalian untuk jadi ketua OSIS.
dari nomor urut pertama. Kalau kenapa harus pilih saya menjadi ketua OSIS, ya mungkin itu terserah kalian ya. Kalian punya opini apa, kenapa kalian milih saya atau tidak memilih saya. Tapi ya kalian bisa lihat dari visi dan misi saya, dan dari setiap jawaban saya, dari semua pertanyaan tersebut, kalian bisa menilai sendiri menurut kalian apakah saya layak atau tidak. Soal kenapa kalian harus pilih saya itu semua tergantung masing-masing orang, karena masing-masing orang memiliki alasan tersendiri kenapa tidak memilih dan kenapa memilih. Sekian dari saya. Oke, jawaban saya, kenapa kalian harus memilih saya menjadi ketua OSIS? Saya bukan ingin mengharuskan kalian untuk memilih saya, karena kemungkinan ada orang yang tidak bisa menerima visi misi saya karena mungkin berbeda pendapat oleh orang tersebut. Karena setiap orang punya berbeda-beda persepsi oleh orang. Dan kalau memang saya harus memberikan opini saya, kalau kenapa harus milih saya, bisa dilihat dari visi misi saya dan bisa kalian nilai sendiri. Kenapa? Karena di visi misi saya juga itu bisa menggantung oleh pilihan kalian. Sekian dari saya. Baik, terima kasih ya untuk jawaban kalian berdua. Tolong diberi aplaus untuk jawaban mereka berdua. Berhubung acara sudah selesai, nanti link pemilos akan dikirim oleh walas kalian masing-masing. Suara kalian sangat berharga untuk menentukan masa depan SMK Dipo. Jangan ada yang golput ya. Oke. Apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang ada di rumah, mohon partisipasinya untuk memilih ya calon ketua OSIS dengan kandidat yang pertama Gilbert Nathan, yang kedua Rizky Dian Kartika. Mohon untuk memanfaatkan suaranya untuk memilih salah satu demi kemajuan SMK kita ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya kalian buat memilih calon ketua OSIS yang baru periode 2020-2021. Semoga siapapun yang kepilih nanti udah kebanyakan. Semoga yang kepilih nanti membawa nama SMK dan OSIS jauh lebih baik lagi. Semoga apa yang diharapkan oleh guru-guru dan yang lainnya tercapai semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mari kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah untuk acara pada hari ini.
Terima kasih kepada para hadirin yang telah mengikuti acara pemilihan Ketua OSIS SMK di Ponorogo 1 sampai selesai. Semoga kita dapat menentukan Ketua OSIS yang bisa membawa OSIS menjadi lebih baik dari ke depannya. Saya, Seza, selaku MC pada hari ini, mengucapkan terima kasih pada hadirin, dan apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.